orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Orang yang mencari Tuhan ada kebahagiaan, ada perkara yang baik, ada kemakmuran, kemujuran terjadi bagi dia. Hai keluarga, lepas keluarga, kalau engkau menanti-nantikan Tuhan, maka Tuhan akan membawa engkau terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Tuhan mau kekuatanmu itu super power. Kalau saudara berkumpul, saudara berharap, saudara memasyurkannya, maka ayat itu berkata, Anda akan mendapatkan kekuatan baru. Saudara terus pertahankan. Berkumpul, berharap, memasyurkan dia, akan bermunculan. Apakah di sebelah kanan, apakah sebelah kiri, di depan atau di belakang, bermunculan singa-singa muda yang naik dan diberkati. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kepada siapa kita mempercayai hidup kita? Kepada Allah yang hidup. Allah yang memiliki kehidupan setiap saudara dan saya. Allah yang sanggup mengubah kehidupan kita. Memberi kita kekuatan yang menuntun hidup kita. Memegang hidup kita. Memampukan kita di dalam segala perkara. Sehingga kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Secara manusia mungkin kita jauh dari dia. Sudah lama kita mau meninggalkan dia. Tetapi dengan kasih-Nya, dia menarik kita kembali untuk menikmati karyanya yang ajaib di dalam hidup kita. Pegang hidup kami Tuhan. Seperti 2000 tahun yang lalu, Engkau melakukan keajaiban demi keajaiban-Mu. Lakukan saat ini bagi setiap kami Tuhan. Itu sebabnya genggam hidup kami, pegang hidup kami Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih Bapa. Jangan tinggalkan aku. Kalau kami ada itu karena cinta-Mu. Kalau kami ada saat ini itu karena anugerah-Mu Tuhan. Itu sebabnya pegang hidup kami. Genggam hidup kami Tuhan. Seperti mutiara ya Bapa, yang selalu ada di dalam hati-Mu. Kami adalah biji mata-Mu Tuhan. Amin Yesus. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu.
merenungkan lagu ini, kalau kita tidak sanggup, tidak bisa, dan tidak mampu berjalan seorang diri, tanpa kekuatan kasih-Nya, tanpa kekuatan roh-Nya, tanpa kekuatan firman-Nya, siapa kita di hadapan-Nya? Kesanggupan kita tidak ada, kemampuan kita tidak ada. Itu sebabnya kita butuh Tuhan. Kita perlu Yesus yang terus memegang kehidupan kita. Kita perlu Dia yang memberikan kita hidup, memberikan kita damai sejahtera, melingkupi kehidupan kita. Kita butuh Dia. Katakan, Tuhan, saya butuh Engkau. Yesus, saya butuh Engkau. Katakan saat ini dengan segenap hatimu. Yesus bagai kerajaanku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan Kami bersyukur Bapa Sorgawi, pagi hari ini adalah sebuah kesukaan bagi kami bisa memuji-Mu, meninggikan-Mu, dan kami mau mendengarkan akan isi hati-Mu Tuhan. Bapa yang baik, berkati setiap kami, urapi setiap hati dan pikiran kami. Kami mau mendengarkan Tuhan, Engkau berbicara pagi ini. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman, dan kami percaya firman itu membawa jalan kami benar-benar berjumpa secara pribadi dengan-Mu. Berkati roti dan anggur ini, dan sebentar kami mau seidangan. Dan ketika kami makan dan minum, bukan lagi roti dan anggur, tetapi itu benar-benar tubuh dan darah-Mu. Mari Bapa, kami siap mendengarkan isi hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang siap katakan haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan. Ya, tadi ibunya berkata 2 minggu kita tidak berjumpa, tetapi bukan berarti kasih Tuhan tidak melingkupi kita. Selamat datang juga yang baru pertama kali datang. Ya. Yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik, yang manis. Ya. Tidak berubah, 2 minggu tidak berubah Bapak Ibu. Ya, yang berubah adalah kerohaniannya. Ya. Haleluya. Ada satu hal yang saya ingin mau sampaikan pagi ini. Berbicara tentang jalan Tuhan menuju kehidupan yang baik. Pertanyaannya adalah, apakah ada yang tidak baik? Apakah ada jalan-jalan Tuhan yang saudara tidak mengalami kebaikan itu? Saya percaya bahwa setiap kehidupan gereja, kehidupan kita anak-anak Tuhan, kalau kita memperhatikan, tidak ada rancangan Tuhan itu gagal dalam hidupmu. Saya rindu ingin berbicara tentang generasi. Ada banyak generasi yang gagal. Ketika kami sebagai orang tua dipulihkan, bukan berarti kami menyalahkan pendahulu kami. Kami menghormati dengan berbagai macam cara didikannya. Ada masing-masing banyak. Bapak Ibu waktu masa kecil punya orang tua masing-masing.
Dan bagaimana mereka cara mendidik? Yang saya percaya adalah mereka terbaik. Ya. Walaupun hasilnya ketika kita sudah tua dan kita berpikir, terkadang kita menyesali perjalanan hidup kita. Terkadang kita merenungkan dan apa yang sudah terlewat memang apalah artinya kalau saudara menyesali. Tetapi saudara tidak boleh berhenti di situ. Saudara harus memperhatikan generasi berikutnya. Generasi berikutnya tidak boleh gagal. Generasi berikutnya harus mengerti dan paham rencana Tuhan. Ya, sebab itu pagi ini saya rindu untuk membagikan sebuah kebenaran. Yesus ada di sampingmu. Yesus ada di sampingmu. Dan dia menuntunmu kepada jalan yang baik. Haleluya. Kebenaran firman harus saya bagikan dulu. Di dalam Mazmur 34 ayat 11. Mazmur pasal 34 ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Singa-singa muda merana kelaparan. Wow. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Singa-singa muda merana kelaparan. Aneh ayat ini. Kalau singa-singa tua is okay. Masuk di akal. Tapi singa-singa muda dikatakan di dalam ayat ini merana kelaparan. Lalu di ayat ini ada simbol singa, tetapi di poin B-nya orang-orang dikatakan. Berarti orang-orang, Tuhan mau kekuatanmu itu super power. Ada banyak sekali anak-anak muda kehilangan arah. Ada banyak sekali orang tua tidak sanggup melihat anak-anak mereka. Dan yang dahulu juga orang tua kita juga merana melihat kenapa anak-anakku seperti demikian. Dan terkadang kalau kita masih zaman-zaman saya masih muda dulu, kami cari-cari sendiri, cari uang sendiri, ya, cari pendidikan sendiri, ya. Karena zaman-zaman dulu itu zaman-zaman didikan Belanda, betul-betul kuat sekali. Kalau sekarang banyak toleransi, tapi zaman dulu tidak ada toleransi. Kami teringat, dan saya baru kemarin ketemu, saya punya sepupu, dan dia berkata, kami orang tua dulu, kami harus dibangunkan pagi hari, supaya apa? Supaya, ya namanya orang tua dulu, ya, supaya melihat matahari pagi, harus pikiranmu cerah, itu orang tua dulu berkata demikian. Ya. Tetapi sekarang itu berbeda. Mengikuti sebuah generasi, mengikuti sebuah kebudayaan, mengikuti sebuah lingkungan yang berbeda. Tetapi saudara lihat, ayat ini berkata tetapi ada orang-orang, ya, dikatakan di sini mencari Tuhan. Orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Coba lihat. Singa-singa muda boleh merana, seharusnya dia punya kekuatan. Kalau kita perhatikan di apa namanya, di nasional apa namanya, tentang binatang-binatang itu ya. Kalau kita lihat singa-singa muda itu, kalau dia mencari sebuah daerah, dia lihat kekuatannya dari jauh. Singa tua jangan coba-coba lihat singa-singa muda. Wow, kekuatannya, powernya, ya, larinya, terus tenaganya. Nah, tetapi hari ini saya ingin sedang berbicara begini. Kata singa-singa berbicara kekuatan menghadapi hari depan. Singa-singa sedang berbicara tentang kekuatan menghadapi hari depan. Rupa-rupanya ada sebuah problem dari singa muda ini.
Persaingan demi persaingan, tantangan demi tantangan. Ketika merebut sebuah daerah, di situ dia betul-betul berkelahi. Dan dia harus menang. Kalau merebut sebuah daerah, makanya tidak heran kalau kita lihat pertarungan antara singa, begitu dia menang, yang paling pertama dibunuh adalah anak-anaknya. Anak-anak kecil itu kalau sudah singa tuanya itu lari atau mati, dia membela, betul-betul dia bela. Ya, singa pejantannya. Bila perlu dia pertaruhkan nyawanya. Kenapa? Karena kalau dia kalah, dia mati, anak-anaknya pasti ikut mati. Itu kalau kita lihat di dalam sebuah pertarungan singa. Nah, tetapi saudara lihat, maksud daripada ayat ini, ketika orang-orang itu ya mencari Tuhan, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik, maksudnya itu to be. To be itu bahasa aslinya janji Tuhan. Kata to be itu adalah kebahagiaan. Perkara yang baik, kemakmuran, kemujuran, keberuntungan, kesejahteraan. Rupa-rupanya singa muda ini tidak menikmati to be. Dia punya kekuatan, dia punya power. Saya mau katakan, sehebat apapun kekuatanmu, powermu, skillmu, intelektualmu, kemampuanmu, kalau kau tidak cari Tuhan, kau tidak pernah menampatkan to be. Catat baik-baik. Ayat ini berkata, singa-singa muda mati kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan ada kebahagiaan, ada perkara yang baik, ada kemakmuran, kemujuran terjadi bagi dia. Dan Mazmur 127 ayat 4 berkata begini. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Seorang pemanah tidak akan menembak tepat pada sasaran kalau dia tidak dilatih dan melatih diri. Beberapa kali kami terus melatih saudara. Tidak cukup kami melatih saudara untuk fokus kepada tujuan saudara. Seorang pemanah dia punya tujuan. Di tengah ada lingkaran besar, ada lingkaran lagi yang paling kecil, ada lingkaran paling kecil. Dan di situ dia belajar bagaimana tepat sasaran. Biasanya itu poin A atau nilai 100. Itu harus tepat di situ. Kalau melenceng, oh ternyata poinnya 9. Berarti kurang fokus, kurang latih diri. Dia latih setiap hari. Berapa banyak kami sudah melatih saudara. Baca firman, berdoa, Zoom. Saya datang berkunjung kepada saudara. Menguatkan saudara, entah itu di rumah sakit, entah itu di rumah saudara, di tempat usaha saudara, saya kuatkan terus. Supaya saudara fokus. Tidak sedikit waktu, tenaga, perasaan, dan kami mensupport saudara. Ya, tapi itu semua keputusan saudara. Saudara harus dilatih. Tidak ada pahlawan yang tidak berlatih. Maka dikatakan anak-anak muda adalah anak-anak yang melatih dirinya untuk fokus kepada tujuan. Pertanyaan saya, adakah saudara sebagai orang tua cuek? Adakah saudara sebagai orang tua membimbing, menuntun, melatih dia dalam hal apa? Tidak cukup dengan hal uang. Tidak cukup. Saya sudah kasih biaya kamu sekolah. Saya sudah kasih biaya kamu makan dan minum. Saya memperhatikan kamu dalam hal ini dan itu, pakaian dan sebagainya. Tidak cukup. Dia harus fokus kepada tujuan hidupnya. Kalau tidak fokus, maka dia seperti singa-singa muda yang merana kelaparan. Dan di masa depan mereka tidak bisa melihat. Karena apa? Karena mereka tidak dibiasakan untuk fokus kepada tujuan hidupnya. Perhatikan baik-baik. Cerita tentang Yesaya di dalam pembuangan 70 tahun.
anak-anak muda, orang-orang tua ditaruh di rumah, para yang tidak mampu, yang tidak punya tenaga, itu di rumah, istri ya di rumah ditaruh, ya. Dan anak-anak muda itu diseret, dibawa ke Babel. Di situ dia dipekerjakan, di situ dia mengalami yang namanya aniaya, kerja paksa. Lalu Yesaya hadir untuk melatih anak-anak muda ini. Yesaya, Yeremia, dan nabi-nabi kecil di dalam pembuangan Tuhan pakai dia sebagai hamba-hamba Allah untuk melatih baik anak-anak, generasi-generasi muda. Dilatih semua. Untuk apa? Untuk dia fokus kepada tujuan hidupnya. Ayat 29, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yesaya dipakai terus untuk apa? Mencari mereka yang di dalam pembuangan, mereka yang menderita. Dan lihat ini generasi-generasi masa depan. Yesaya dipakai Tuhan untuk apa? Memberikan kekuatan. Hai engkau yang letih, yang lelah, Tuhan berikan semangat kepadamu. Engkau tidak berdaya, Tuhan kuatkan pribadimu. Tidak sedikit kami juga lakukan seperti itu. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Teruna-teruna, ini remaja-remaja, anak-anak jatuh tersandung. Repotnya adalah ketika saudara sebagai orang tua tersandung jatuh, lalu anak melihat, menatap. Yang menjadi panutan tersandung jatuh. Bagaimana kami teruna-teruna, bagaimana kami anak-anak. Yesaya hadir menjadi bapak rohani bagi mereka. Untuk menguatkan. Tidak sepenuhnya saudara bergantung kepada Yesaya. Tidak sepenuhnya saudara bergantung kepada hamba Allah. Tetapi di rumah lebih banyak waktunya. Di antara 24 jam satu hari. Terkadang saudara tidak bertemu dengan kami. Saudara banyak bertemu dengan orang tua. Orang tua banyak bertemu dengan anak-anak. Pertanyaannya adalah, adakah engkau memberikan kekuatan? Adakah engkau memberikan semangat? Atau lebih banyak bertengkarnya? Atau lebih banyak bersilang pendapatnya? Mari hari ini kita rubah. Dan saya tertarik dengan Yesaya 40 ayat 31. Tolong dibaca. Ayat 29, 30, 31. Yesaya 40 ayat 29. Demikian bunyi firman Tuhan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya mencari dan berkata, hai engkau anak-anak muda, kalau engkau menanti-nantikan Tuhan, hai keluarga lepas keluarga, kalau engkau menanti-nantikan Tuhan, maka Tuhan akan membawa engkau terbang tinggi. Bagaikan Raja Wali, ketika dia mengepakkan sayapnya, dia tidak pernah di bawah, dia ada terus di tempat ketinggian. Itulah Raja Wali. Dan Tuhan akan membawa pribadimu, Tuhan membawa anak-anakmu, Tuhan membawa keluarga-keluargamu. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah saudara paham tentang orang-orang yang menantikan Tuhan? Kira-kira, kalau saya bertanya hari ini, apakah saudara paham tentang orang-orang yang menantikan Tuhan? Kira-kira bagaimana cerita saudara? Duduk di rumah, di tempat layar ada TV, lalu saudara lihat The Prince, lalu saudara lihat siapa lagi? Pendeta-pendeta top,
Saudara menyaksikan begitu? Saudara sudah menantikan Tuhan? Benar atau salah? Halo? Takut. Benar. Boleh saudara menonton itu. Tidak ada salah. Karena Tuhan mau pakai media untuk menjadi berkat buat kita semua. Tapi di dalam bahasa aslinya, makanya saya senang dengan bahasa aslinya. Ya, Bapak ini kok berbicara tentang bahasa asli, supaya kita paham. Kata menanti-nantikan itu seperti apa? Orang yang menanti-nantikan Tuhan, saudara lihat, itu katanya kafal. Kata kafal itu artinya, saudara lihat, berkumpul. Berharap, memaksyurkan dia, memuji dia, meninggikan dia. Pada waktu saudara menyaksikan di rumah, menonton dan sebagainya, pertanyaannya apakah saudara berkumpul? Walaupun itu benar. Pertanyaannya apakah saudara berharap? Ya, saya berharap. Apakah saya memasukkan Tuhan? Ya, saya memasukkan Tuhan. Betul. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah saudara berkumpul? Halo? Izinkan saya berbicara pengajaran. Saya sedang tidak berbicara untuk menjustis saudara. Tapi saya sedang membicarakan pengajaran. Kata kafah, kalau saudara berkumpul, saudara berharap, saudara memasyurkannya, maka ayat itu berkata, Anda akan mendapatkan kekuatan baru. Karena apa? Hatimu melihat di situ. Orang yang memuji Tuhan bersama-sama meninggikan, berdoa, berkumpul, meninggikan dia. Dan saudara melihat yang di sebelah bersorak-sorai, bersuka cita, ada shalom, ada semangat, ada sukacita. Lalu saudara mendapatkan kekuatan baru, yaitu koah. Kata koah itu artinya kemampuanmu, tenagamu. Saudara akan mendapatkan kuasa. Di tengah saudara berkumpul, memasyurkan, ada kuasa yang dilepaskan dari sorga. Di situ saudara punya kemampuanmu itu luar biasa. Anak-anak muda menjadi punya pengharapan. Saudara nonton di rumah, anak-anaknya tidak ngerti main apa, main PS, main game atau sebagainya. Bukan tidak boleh. Tapi saya harapkan jangan. Bukan tidak boleh, tapi jangan. Ketagihannya itu jangan. Papanya lihat Alkitab, mamanya. Pak pendeta jangan nyindir, enggak. Kita lagi ngajar. Pak pendeta ini dibalik mengajar untuk menjustis saya, tidak ya. Saya mau berharap kepada saudara. Kata koah ini, koah. Saudara punya kekuatan, singa-singa muda. Ketika dia berkumpul mencari Tuhan, dia punya kekuatan. Dia punya kemampuan. Ini yang membuat banyak anak Tuhan gagal dalam bisnis. Banyak anak Tuhan gagal dalam sebuah pekerjaannya. Banyak anak-anak Tuhan seperti singa-singa muda yang merana. Bertempur untuk masa depan. Dia tidak mampu dan tidak kuat. Karena dia tidak kafal. Karena dia tidak punya koah. Dan ayat selanjutnya. Yang naik. Ya. Kalau di sini katakan yang naik. Dan saudara lihat kata naik itu alau. Alau itu artinya bermunculan. Ketika saudara berkumpul berseru ini, saudara tidak pernah berpikir tentang anak saudara. Tapi dia bermunculan, skillnya, kemampuannya, kekuatannya bermunculan. Karena apa? Karena saudara ada dalam hadirat, berkumpul memasukkan dia. Saudara tidak mengerti anak saya ke depan itu jadi apa. Tiba-tiba dia bermunculan. Oh, skillnya, kemampuannya.
Dia berjalan keluar dengan penuh kekuatan kemenangan. Dia tidak pernah merana. Dia naik bahkan diperhatikan Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan, Tuhan akan perhatikan dia. Akan bermunculan generasi-generasi muda. Di sini banyak anak mudanya. Saya tidak tahu. Kalau saudara terus pertahankan untuk berkumpul, berharap, memasukkan dia, akan bermunculan. Apakah di sebelah kanan, apakah sebelah kiri, di depan atau di belakang, bermunculan singa-singa muda yang naik dan diberkati. Mereka berlari. Ya. Saudara lihat di dalam Yesaya ini, coba diulang ayat 31. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Saudara, saya rindu supaya saudara baca, perhatikan ayat ini. Remakan, klaim ini. Ya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka sumpah Raja Wali yang naik berlari. Mereka berlari. Kata berlari itu susul menyusul. Itu berpacu. Itu cepat. Jadi tidak heran ketika dia melakukan sebuah, kadang-kadang mereka ini nggak mampu, punya keahlian berbeda kita sebagai orang tua. Tetapi ketika dia berharap, dia berkumpul, dia berharap memaksurkan Tuhan, apa yang dia kerjakan itu berlari kencang. Ini buka berhasil, ini buka berhasil, itu buka berhasil, itu buka berhasil. Kalau tidak berhasil, pertanyaannya kembali kepada ini. Anak-anak muda itu seperti singa-singa muda ketika dia melihat daerah-daerah yang akan dikuasai. Dia bermunculan, dia berlari kencang. Makanya tidak heran anak-anak muda yang takut Tuhan. Ya, Tuhan berikan kepercayaan. Dia berpacu, dia susul menyusul, dia nggak mau ketinggalan dengan hadirat Tuhan. Dia tidak mau ketinggalan dengan hadirat Tuhan. Dia berlari. Kadangkala ketika kami memberi masukan, 1, 2 kali, 3 kali pertemuan, dia berpacu cari Tuhan. Tapi setelah itu, kembali ke laptop. Senyumnya sedikit. Gitu ya. Haleluya. Anak-anak muda, betul ya? Tapi saudara semangat. Di tempat ini semangat, amin. Cari Tuhan semangat, amin. Haleluya. Nah, saudara perhatikan. Kata tidak menjadi lesu. Tidak menjadi lesu itu iyagah. Iyagah itu bersusah-susah ini. Orang yang berpacu, orang yang mencari hadirat Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, diberikan kekuatan. Ada generasi di antara 3 anak kita atau 2 anak kita, itu bermunculan skill, kemampuan, kepintarannya. Dan di situ dilihat, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia tidak bersusah-susah. Para orang tua, kalau kau cari Tuhan, engkau tidak bersusah-susah. Ya. Kau hasilkan dengan bersusah-susah, bersusah payah, melelahkan. Aduh, sudah lakukan AB, suka lakukan CD, suka lakukan EF, GH, tambah lagi, tambah orang. Apalagi tambah mixer lagi, tambah lagi apa, tambah kompor lagi, tambah apa lagi, tambah oven lagi. Lelah saudara. Kalau saudara mengandalkan kepintaran saudara, kalau saudara tidak mengandalkan Tuhan, mungkin saudara pakai pembukuan. Pembukuan itu bukan 1 Pak Pendeta, tapi 5 Pak Pendeta. Ini pengeluaran, ini debit, ini kredit, ini saldo, ini hutang, ini piutang, pakai 5. Sehebat apapun pembukuanmu, halo,
engkau tetap bersusah-susah yaugah. Tetapi kalau engkau menantikan Tuhan, maka akan di situ dikatakan tidak yaugah. Tidak bersusah payah. Apa yang kau hasilkan berhasil. Anak muda di tempat ini singa-singa muda Yehuda. Ketika dia mencekram, ayat berkata, tidak ada suatu apapun yang dapat melepaskannya. Kalau sudah saudara mencengkram pintu surga terbuka, maka tidak akan terhilang. Karena engkau menanti-nantikan Tuhan. Amin. Tatapan mata saudara itu tajam. Jangan menakutkan. Melelahkan, letih, lesu, menyusahkan diri. Ada banyak orang menyusahkan dirinya sendiri. Sudah susahkan diri sendiri, gak mau cari Tuhan. Halo. You must be coming to God. Datang kepada Tuhan. Jangan remehkan Pak Pendeta. Datang, masuk ke dalam hadiratnya. Kamu harus masuk ke dalam hadirat Tuhan. Cari Tuhan. Melelahkan, letih, lesu, menyusahkan diri. Nah, saudara lihat. Kira-kira ini, siapa contoh yang paling bagus? Sebenarnya saya pakai contoh itu Yusuf. Tapi ketika saya belajar tentang Daniel ini hebat. Ada siapa? Berapa namanya Daniel sini? 1, 2. Ya 2. Ada Pak Daniel, ada Mas Daniel. Ya. Pak Daniel dan Mas Daniel. Perhatikan ayat ini. Jangan namamu Daniel, tapi dengan tidak selaras dengan ayat ini. Ya. Lalu yang di sebelah saya itu siapa? Dia Daniel rohani. Ini Daniel rohani dan Daniel jasmani. Ya, mari kita belajar tentang Daniel ini. Kalau Daniel pasal 3, nanti kapan saya akan bagiin pasal 3. Daniel itu, dia tidak menceritakan tentang dirinya. Itu Daniel pasal 3. Tapi hari ini saya berbicara Daniel pasal 1-nya. Contoh yang sangat baik daripada Daniel ini adalah, saudara lihat, Daniel 1 ayat yang keempat. Mari kita buka kitab Daniel dulu. Daniel pasal 1 ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Saudara lihat, kasus Daniel ini, di samping Yesaya menulis, Daniel juga menulis. Dan Daniel ini pada waktu masa 70 tahun, mereka dicari. Tolong dikatakan kepada Aspenas, Raja Nebukadnezar berkata, tolong carikan orang-orang muda. Pasti engkau mendapatkan, cari di sana. Ya, ini catatan ya, para orang tua yang punya anak-anak ya. Lalu kalau saya belum punya anak, saya mencatatkan buat saudara juga. Saudara yang belum berkeluarga, cari catatan juga buat saudara. Ya, perhatikan baik-baik. Pada waktu masa pembuangan, masa aniaya, masa kesulitan terjadi, Nebukadnezar berkata, cari anak-anak muda. Dan ternyata didapatkan ada 4 orang. Dan 4 orang ini dikatakan kualitas kepemimpinan Daniel ada 7 hal. Di dalam Daniel pasal 1. Daniel pada pasal 1, pasal 1 ayat 4, di sini dikatakan orang-orang muda itu yelet. Yelet itu anak umur sekitar 12 sampai 14 tahun. 12 sampai 14 tahun, itu umur Daniel. Itu perkiraan. Kalau di dalam bahasa aslinya yelet itu masih anak-anak. Anak-anak muda itu punya ukuran. Saudara perhatikan. Ini menjadi catatan para orang tua.
Kalau engkau tidak betul-betul mempersiapkan anak-anakmu sedini mungkin, maka anak-anakmu seperti singa-singa muda yang mati kelaparan, yang merana kelaparan. Yang merana, bukan mati, yang merana kelaparan. Orang-orang muda ini didapatkan. Ada Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel. Dari antara semua anak-anak ini, pada umur sekian, 12-14 tahun, mereka sudah menjadi penasihat raja sampai umur 83. Berarti sekitar 66, nanti 3 tahunnya dia belajar. Dalam umur 83 tahun, Daniel tetap setia. Halo Pak Daniel. Halo Daniel, apakah engkau setia? Umur 83 tahun, Daniel punya kekuasaan, dia tetap setia. Halo Daniel rohani, apakah engkau setia kalau engkau diberkati? Amin, tanggung jawab ya. Amin, tanggung jawab ya. Gaji naik 5 juta. Dari 1 juta 5 juta. 1 tahun tidak ketemu Pak Pendeta. Jangan sampai begitu. Daniel diberkati sampai umur 83 tahun, dia setia di situ. 12 sampai 14 tahun. Ada yang berkata begini, sudahlah, maunya anak-anak begitu, memang tabiatnya begitu. Sudahlah. Kadang-kadang orang tua, ada orang tua yang strength, ada orang yang is okay. Yang penting okay. Anakmu begini, enggak apa-apa, yang penting okay. Loh, anakmu tuh begitu, enggak apa-apa, yang penting dia okay saja, dia fine saja. Yang penting dia hidup. Hai, didik. Halo, didik. Boleh angguk kepala? Didik. Didik dia. Dari perhatikan. Jadi Daniel menunjukkan kualitas kesetiaannya pada raja. Perhatikan. Yang tidak ada sesuatu celah. Ini ayat 41 ya. Ayat 31 ya. Yang tidak ada celah. Jadi Daniel pemimpin yang mudah dibentuk dan mau diajar. Mau diubah. Ayat 31. Saya harus pelan-pelan dengan ayat ini. Ya. Ayat berapa? Tadi? Ayat 4. Orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah. Kata celah ini, dia mau dibentuk. Dia mau diubah. Bolehkah para orang tua anak-anakmu dibentuk di tempat ini? Bolehkah anak-anakmu diubah di tempat ini? Bolehkah anak-anakmu diajar di tempat ini? Tuhan minta kepada Daniel, mereka pemimpin yang tidak ada celah. Itu standar. Kalau saudara mau dipercaya menjadi pemimpin, menjadi leader, saudara bukan mempengaruhi, tetapi saudara membawa pengaruh. Berbeda. Dan ada banyak sekarang politik mempengaruhi. Tetapi kalau dia membawa pengaruh, presiden kita membawa pengaruh yang luar biasa. Orang rindu dan cinta kepada dia. Di mana dia ada, selalu orang menghampiri. Mau orang kalangan atas, kalangan di bawah. Sampai kita lihat kalau di YouTube, orang-orang luar negeri heran. Presiden kita turun, menyamperi, menghampiri rakyatnya. Dia dicintai. Dia membawa pengaruh. Maka Daniel membawa pengaruh. Kalau saudara membawa pengaruh yang baik, maka saudara dicintai. Ada anak-anak yang suka ngomong sandal jepit lah, toples lah. Pengaruh buruk dibiarkan. Didik dia untuk berubah dengan kata-kata yang bijaksana. Jangan suka maki-maki.
Jangan kata-kata mutiara, gampang sumpah serapah. Bapak saya begitu. Jadi saya dengar apa bapak saya ngomong. Bapak saya bilang selop, ya saya bilang sendal jepit. Ya. Jadilah contoh yang baik. Yang tiga, yang berperawakan baik itu Mare. Mare itu roman mukanya cerah. Enggak kayak tomat. Bagus, dipencet, belek. saya lihat, kalau cerita tomat ini, saya dapat cerita itu begini. Kalau kita pergi ke pasar itu, kalau mau nawar sesuatu, mereka marah. Apalagi kalau pencet-pencet begini. Pencet tomat, pencet apa lagi sayurnya. Langsung dia ngomong, itu piano kah? Kalau nawar lagi ada satu daerah, kalau nawar ini, umpamanya nawar, ini enggak boleh nawar kalau kita belanja. Kalau kita nawar, dia bilang begini, kau tanam kah? Memangnya kamu yang nanam? Kan begitu. Saudara lihat, maksud daripada ini, Mare ini, roman mukanya itu cerah. Masem. Itu kelihatan. Lewat mukamu itu hatimu itu kelihatan. Gak ada uang itu kelihatan. Dompet bolong itu kelihatan. Apalagi kalau gaji turun, penghasilan turun, kelihatan. Tapi di sini cerah luar biasa. Haleluya. Amin. Tidak ada berkat, wah sukacita, dompet kosong, puji Tuhan. Loh kok puji Tuhan? Tidak apa-apa. Pendeta senang kalau begitu. Tapi kalau piring melayang, gara-gara apa? Piring melayang, maki-maki, apa yang di meja dilemparin. Karena apa? Tidak ada pemasukan. Ya, udah lihat. Itu Mare. Ingat, ibu-ibu. Ya, bapak-bapak ingat ya. Nanti kalau pulang nggak bawa duit, Mare, Ma. Ya, jangan mukanya kayak begitu, harus cerah, Ma. Walaupun papa nggak dapat duit hari ini, tetap cerah loh. Ya, ada yang putih rambutnya di sini. Nggak ada, oh puji Tuhan. Karena disemir. Padahal mikirnya minta ampun, ya, sampai gini-gini kepala. Karena apa? Mencari peluang-peluang baru. Ya. Tetapi roman mukanya cerah. Ini menunjukkan apa yang ada di hatinya. Apalagi kalau putus cinta. Cinta ditolak, dukun bertindak. Waduh itu repot. Tapi di sini tidak ada yang begitu. Ya, dia berdoa walaupun cinta ditolak. Dia mareh, ya, bukan marah, mareh. Terlihat yang keempat daripada Daniel itu di ayat keempatnya, yang memahami berbagai-bagai hikmat, memiliki ketajaman. Dalam hal apa? Mengambil keputusan. Ada banyak orang sembrono ambil keputusan. Ada banyak orang. Baru ketika terjadi sesuatu baru mikir, kenapa begini? Kenapa begini? Saudara lihat, Daniel, dia dikatakan yang memahami berbagai-bagai hikmat. Allah tidak salah memilih Daniel. Saudara lihat, karena dia memiliki ketajaman. Jadi orang yang mencari menanti-nantikan Tuhan di dalam pola pikirnya, dalam meminit pekerjaan, meminit usaha, dia punya ketajaman untuk mengelola usahanya. Haleluya. Amin. Jangan lebih besar pasak daripada pintar. Tapi saudara besarkan tiang. Ya. Harga kopi 50.000 bayar 200.000. Enggak apa-apa. Saudara langsung bayar gitu saja. Saudara sembrono. Ya. Jangan buang-buang yang tidak berguna. Yang kelima, berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Tidak boleh nggak belajar. Mau jadi pelayan Tuhan, belajar Alkitab. Mau jadi teknik apa? Insinyur. Belajar masak ya Pak. Sembrono. Belajar sesuai dengan apa skill dan kemampuanmu. Jadi di dalam hal ini dia menguasai berbagai macam ilmu dan wawasannya luas. Karena Daniel belajar terus sampai tua.
Daniel terus belajar tentang hal-hal yang baru. Daniel terus belajar bertanggung jawab terhadap panggilannya. Saudara dipanggil, ada orang yang tidak ngerti panggilan Tuhan dalam pelayanan. Kadang-kala dia jadi penginjil, kadang-kala dia jadi gembala, kadang-kala dia jadi nabi, kadang-kala dia menjadi guru, campur baur. Dia mau ngajar dengan baik, tetapi dia menuding orang. Dia mau menjadi gembala, ingin merawat, tetapi dia melukai orang. Kalau saudara mengerti panggilan surgawi dalam pelayananmu, Anda menikmati pelayanan. Belajar memiliki bukti untuk selalu rendah hati. Ketika saudara dipakai Tuhan, ketika saudara punya titel-titel di belakang, tetap rendah hati. Daniel dipercayakan menjadi orang-orang sekitar raja. Tetapi sampai 83 tahun Daniel tetap rendah hati. Ya. Dan saya berharap kalau kita lihat dalam poin ke-6, mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Tolong 5B-nya, pasal 5-nya. Daniel 1, pasal 5 dulu. Daniel pasal 1 ayat ke-5, demikian bunyi firman Tuhan. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Saudara lihat ya, ayat ini ya. Saudara perhatikan. Di dalam ayat ini 3 tahun dalam didikan. Umur 12 sampai 14 tahun. Jadi 3 tahun dia dibentuk Tuhan. Lalu Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Di ayat ke-5 ini dikatakan juga dia dididik baru dia tampil. Saudara banyak mengalami persoalan kehidupan. Sebenarnya di dalam persoalanmu, di dalam pergumulan keluargamu, pekerjaanmu, saudara sedang dididik Tuhan. Saudara sedang dilatih Tuhan. Kadang-kadang saudara mengalami kehilangan. Apa yang saudara kerjakan selama bertahun-tahun tiba-tiba hilang. Mungkin dibohongi orang, mungkin diambil orang. Dan saudara di situ melihat. Saudara jangan marah ketika saudara dididik. Saudara melihat di situ. Apa? Daniel itu dididik. Dia belajar bahasa daripada bahasa di Babel ini. Dia belajar di situ. Dan saudara perhatikan. Daniel ini memiliki hati yang melayani. Pertanyaan saudara. Ketika saudara dijawab Tuhan, apakah kau punya hati melayani? Daniel dipersiapkan untuk dia melayani. Dia menjadi pemimpin untuk melayani. Saudara menjadi kepala keluarga untuk melayani. Saudara besok anak-anak diberkati harus punya jiwa melayani. Setuju? Keyakinan yang kuat itu tidak makan persembahan berhala dan takut akan Tuhan dalam hidup dalam kebenaran. Daniel, ini ada wine. Daniel di sini, dia tidak mau sentuh itu. Daniel belajar mau taat. Karena dia ada di dalam didikan Tuhan. Makanan raja pesta pora pada saat itu dia hindari. Dia sedang dilatih. Jadi kalau saudara mengalami keterpurukan, lihat hal-hal yang berguna. Lebih baik saudara pakai modal. Daripada saudara hilang percuma. Kumpulkan satu modal, kembangkan. Modal kedua, kembangkan. Modal ketiga, kembangkan. Saudara, kalau saudara banyak duit, itu kayak semut. Teman-teman banyak. Betul? Tapi kalau saudara tidak punya duit, teman-teman sedikit. Kenapa?
Karena teman-teman itu senang kalau saudara itu ngebosin. Betul. Oh dia baik, dia menjadi bos buat kita. Saudara gampang keluarnya. Seperti itu dulu kami. Banyak teman. Tapi kalau di sini banyak jemaat. Berbeda, ruang lingkupnya berbeda. Tapi saya senang dengan yang begini. Kenapa? Karena di dalam berkumpul, kami berharap, kami memasyurkan dia jauh lebih indah. Setuju ya? Saudara lihat, hasil ketaatan dalam didikan Tuhan. Perhatikan, Daniel 1 ayat 17. Daniel pasal 1 ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Saudara lihat, kepada keempat orang muda itu, Yalet itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian. Jadi orang-orang, coba lihat, dari umur 12-14 tahun, 3 tahun kemudian dalam didikan, dia dipercaya. Anak-anak muda, ketika engkau dalam didikan Tuhan, itu ada percepatan, ada perlombaan, ada berpacu dalam apa yang kau kerjakan pasti berhasil. Kalau engkau menanti-nantikan Tuhan. Dan saudara lihat di dalam ayat ini, tolong ayat 20-nya. Daniel pasal 1 ayat 20, demikian bunyi firman Tuhan. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, ditapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Maukah saudara rindu anak-anakmu 10 kali lebih cerdas? Karena engkau menanti-nantikan Tuhan, maka generasi anak-anakmu akan 10 kali lebih hebat lagi daripada kita. Cuma persoalannya adalah kita orang tua kadang naik turun. Anak turun-turun terus. Kita naik, kita turun. Tapi anak lihat bapaknya naik turun, kalau begitu saya turun-turun terus saja. Dalam segi kerohanian, kemampuan. Saya rindu anak-anak ini diberkati ya. Betul? 10 kali lebih cerdas dia dipercaya Tuhan. Jadi anak-anak muda, anak-anak Yalet ini masih muda dipercaya karena dia ada dalam didikan Tuhan. Dan singa-singa muda yang tidak merana kelaparan, sesuai dengan tema kita yang pertama tadi, singa-singa muda yang tidak lagi. Kalau ayat 11 yang merana kelaparan. Tetapi kalau saudara mengerti tentang Daniel, maka ayat ini tidak lagi merana. Karena anak-anak Tuhan di tempat ini mencari Tuhan. Dia betul-betul tidak mengalami kekurangan sesuatu pun yang baik. Catat baik-baik ayat ini. Lalu besok, Pak Pendeta ada doa lah. Oh, ada. Besok tanya, Pak Pendeta ada doa. Ada. Besok Pak Pendeta ada doa. Besok-besoknya enggak nanya-nanya lagi. Mau 34 ayat 11 yang terjadi. Tidak merana anak-anakmu. Dia tidak kekurangan, dia berpacu terus. Kita para orang tua mensupport dia dalam doa. Amin. Ada Zoom masih tetap ada. Amin. Dan besok minggu harus penuh seperti ini. Ya. Bukan karena sebentar acara. Tapi besok-besok ke depan saya adalah Yalet untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Kiala rabaya sakata. Kiala rabaya sakata kala rabaya. Kiala rabaya sakata kala rabaya. Kiala rabaya sakata kala. Sungguh Allah yang besar, Allah yang ajaib. Tidak pernah Engkau meninggalkan umat-Mu. Di dalam akhir tahun ini tetap Engkau berkarya. Sampai tahun ke depan mereka melihat dengan perkara-perkara baik. Karena Engkau menuntun umat-Mu. Engkau ada di samping mereka, menggandeng mereka untuk terus masuk di dalam rencana Allah. Engkau memberkati setiap umat-Mu. Segala sesuatu Engkau buat berhasil. Anak-anak kami percaya di tempat ini mereka bermunculan. Mereka berpacu di dalam panggilan sorgawi. Mereka akan diberkati di dalam dunia sekuler, dalam dunia pendidikan, dalam dunia pelayanan. Dan kami percaya tahun depan kami melihat hal-hal yang baik. Tetapi sebelum melangkah tahun depan, akhir daripada tahun ini, kami tetap bersyukur bahwa Engkau baik. Angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat daripada Bapa Sorgawi. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Apa yang engkau kerjakan lewat tanganmu akan dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, Tuhan katakan haleluya. Tuhan Yesus memberkati.